saya disuruh tes DNA. Ini kok jadi mundur ini bangsa ini. Kita ini warga negara Indonesia lah. Nggak usah sampai segitu benci-bencinya harus tes DNA hanya untuk membuktikan Habib dan non-Habib. Apa terus? Kalau saya jadi Habib, apa terus saya bisa terbang? Apa kamu lihat saya terus perut kamu kenyang? Kan nggak ada penting-pentingnya ini. Kok sampai ada yang singit marah, sampai nyerang ras Arab? Loh, ini sudah nggak Pancasilais lagi. Tapi padahal Maksud Habib dulu ngomongin Habib yang di sini, padahal beberapa ya, kalau setahu saya. Setahu saya ini semua apa? Ini cuma oknum. Ini Habib yang emang dongkolin ini ada berapa gelintir aja. Tapi menjadikan emosi itu saya wajar. Saya aja yang Habib wajar, parah kok. Apalagi yang non-Habib. Tapi ya sudahlah. Saya terserah lah orang mau terus menggulirkan isu Habib, monggo. Cuma saya ingin membahas tentang tes DNA ini. Yang sering pertanyaan datang kepada saya. Tidak ada keturunan Nabi bisa dites DNA. Apa sih buktinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lopitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah, barokah, salamah. Semoga Allah curahkan untuk kita semuanya. Saya akan mengomentari apa yang disampaikan oleh Habib Kribo terkait dengan tes DNA. Banyak sekali mungkin komentar-komentar di channelnya Habib Kribo yang mendaki beliau untuk tes DNA. Ya. Di sini perlu diluruskan bahwa terkait tes DNA itu adalah bentuk daripada pengakuan publik terkait apa yang saat ini sedang berkembang. Ya. Banyak sekali yang mengaku Dzurriyyah Rasul bahwa mereka menyampaikan beberapa hal yang terkait mengenai zat bukan sifat. Secara zat kita tidak menampik, tetapi secara sifat mereka tidak mewakili ajaran-ajaran yang disyariatkan. Perkataan-perkataan seorang oknum yang notabene jauh dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan pembicaraan yang begitu kasar, pembicaraan yang begitu menyerang, membuli, memprovokator. Masyarakat akhirnya menilai kalau betul itu Dzurriyyah Rasul, tentunya secara perilaku, perkataan tidak jauh-jauh lah dari Rasulullah Muhammad SAW, walaupun secara pribadi kita tidak melihat, tidak mengerti. Tapi ajaran-ajaran beliau kan sampai lewat kiai, lewat ulama yang notabene sebagai pewaris ilmunya para nabi. Jelas sekali bagaimana ajaran-ajaran beliau, tarekat kita kepada Nabiullah Muhammad, jalannya jalan yang lurus. Karena Islam sendiri mengajarkan rahmatan lil alamin. Betul. Mungkin secara zat mereka menyampaikan ini loh Dzurriyyah Rasul. Tapi mohon maaf ya Habib Kribo, kita menilai dari beberapa kasus yang ada, bagaimana seorang oknum itu terlalu memamerkan kenasabannya. Lah ini kan tidak boleh. Ini yang saat ini sedang dipertanyakan, sedang disangsikan oleh masyarakat, bagaimana seorang Dzurriyyah Rasul berperilaku seperti itu. Makanya timbul inisiatif bagaimana untuk membuktikan bahwa itu Dzurriyyah Rasul untuk tes DNA bagi mereka yang mengaku-ngaku Dzurriyyah Rasul. Ini perlu dicatat di stabilo besar. Mereka yang mengaku-ngaku Dzurriyyah Rasul, zatna Dzurriyyah Rasul, di dalam tubuhku ini loh ada darah Rasulullah Muhammad SAW. Kamu harus menghormati, kamu tidak boleh mengkritik, kamu harus memuliakan. Kalau tidak memuliakan Dzurriyyah Rasul, neraka. Kalau tidak memuliakan Dzurriyyah Rasul, iblis. Kalau tidak memuliakan Dzurriyyah Rasul, kucing. Nah itu
sampai bilang celurut, anjing, babi, dan lain sebagainya. Bahkan berani menyerang, membuli kiai-kiai khos yang notabene sebagai masyarakat awam di Indonesia itu sudah takdim memuliakan beliau. Ini yang sedang dipertanyakan oleh masyarakat umum. Makalah duriah Wali Songo yang notabene sudah dipercayai baik secara dohiran wa batinan masyarakat Indonesia, khususnya Nahdlatul Ulama, begitu saja dimentai oleh seorang oknum yang menyatakan bahwa duriah Wali Songo terputus karena lahir dari seorang ibu. Ini yang sedang dipertanyakan. Di Indonesia itu sudah percaya penuh dengan duriah Wali Songo karena mereka itu juga yang babat agama Islam di tanah Jawa ini khususnya. Tidak bisa ditampik lagi. Lah manakala ada oknum yang menyerang, memojokkan duriah Wali Songo, ini bikin marah masyarakat Indonesia. Itu loh. Dan mengklaim bahwa nama kota ini diambil dari ini. Pendiri organisasi ini adalah seorang ini. Nah, itu yang membuat masyarakat akhirnya tidak percaya karena oknum-oknum tadi. Maka saya sampaikan kepada Habib Kribo yang terhormat, ya, kita tidak sedang membenci, tidak. Kita juga tidak sedang menampik, tidak. Kita harus takdiman wal ikroman kepada duriah Rasul, harus, ya, karena beliau sebagai panutan, Rasulullah sebagai panutan, ya. Manakala ada oknum-oknum itu yang menyampaikan saya itu ada darahnya Rasulullah, saya itu keturunan Rasulullah, tapi secara akhlak, secara ilmu tidak sama, bahkan jauh daripada Rasulullah Muhammad SAW, masyarakat timbul pertanyaan dan tidak percaya adanya pengakuan-pengakuan tersebut. Lah bila mana penemuan secara ilmiah itu diabaikan, tidak ada titik temu, duduk bersama untuk dikaji secara ilmiah, ketemu ilmiah, maka alternatifnya ya monggo tes DNA untuk membuktikan apa? Ya membuktikan tadi, mengaku duriah Rasul tapi perilakunya, akhlaknya tidak seperti Rasulullah Muhammad SAW, memper ora, padahal jauh sekali dengan apa yang diajarkan Nabiullah Muhammad SAW. Dipahami nggih, Habib Kribo nggih, tidak seperti itu. Jadi saya percaya kok dengan Habib Kribo yang notabene memang menyuarakan kebaikan, syiar, bahkan sangat NKRI. Kita percaya penuh. Tapi manakala ada oknum-oknum yang lain menyimpang dari ajaran Rasulullah, cobalah diingatkan, dikasih tahu, dinasehati. Jangan malah istilah dirojongi atau dibiarkan, yang itu membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap apa yang mereka sampaikan mengenai darah Rasulullah SAW. Segala khilaf mohon maaf. NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.